Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah kiriman dari Mas Danton, salah satu subscriber setia podcast Horror Next Story ya. Udah lama banget saya tidak menerima cerita dari Mas Danton. Mungkin karena Mas Danton belum pernah lagi mengalami kejadian goib ya. Tapi ini kayaknya udah mulai mengalami lagi nih kejadian-kejadian hal yang di luar nalar. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Selamat malam Mr. Chow Sing Sing. Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor. Sebuah cerita yang saya nggak bisa ceritakan sendiri tentunya. Semua nama akan saya samarkan semuanya dan bukan nama yang sebenarnya. Kalau gitu kita langsung saja ke ceritanya. Di pusat kota Jakarta ada sebuah mall besar yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Sejak zaman dulu, area di sekitar mall ini memang sangat terkenal sebagai tempat tongkrongannya. Ya, salah satunya tongkrongan para kaum LGBT ibu kota. Di luar nampaknya hanya sebuah pusat perbelanjaan biasa. Namun, pada kenyataannya, di area ini tersimpan sebuah area atau rahasia yang sangat gelap. Berabad-abad yang lalu, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, sebuah kelompok misterius muncul di Kepulauan Nusantara. Mereka adalah pemuja entitas kuno yang tidak hanya menginginkan kekuatan, kekuasaan, tetapi juga keabadian. Kelompok ini mulai terbentuk pada masa kolonial Belanda. Pemimpin pertama mereka adalah seorang pria asal Eropa yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Indonesia, menggali pengetahuan kuno dari suku-suku asli dan meramu ritual gelap untuk memperoleh kekuatan yang tak terbatas. Mereka memilih untuk bersembunyi di balik bayang-bayang dunia modern. Namun, selalu ada satu tempat yang mereka jaga. Sebuah ruang di bawah tanah, di sebuah bangunan besar di Jakarta, yang kini menjadi mall itu. Rina, seorang mahasiswi arsitektur yang baru saja diterima magang di sebuah perusahaan konstruksi besar. Pada suatu hari, Rina harus membantu untuk menghandle sebuah pekerjaan konstruksi untuk merenovasi sebuah mall di Jakarta. Dia tidak pernah membayangkan jika pekerjaannya di mall Jakarta Pusat itu akan mengarah pada sebuah kebenaran yang mengerikan. Tugas pertama Rina adalah membantu merancang renovasi di bagian bawah tanah mall yang kabarnya belum pernah tersentuh oleh renovasi selama bertahun-tahun. Singkat cerita, proyek besar itu pun dimulai. Namun, saat Rina melakukan pengecekan pada area bawah tanah, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh pada struktur bangunan itu. Beberapa bagian tembok di mall itu nampak lebih tua dari bagian mall yang lain, dan suara-suara gemerisik terdengar samar-samar di tengah kesunyian. Penasaran, ia mulai mencari tahu lebih dalam dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah pintu tersembunyi yang membawanya ke ruang bawah tanah yang lebih dalam. Begitu pintu terbuka,
Ia melihat ruang besar yang nampaknya tidak pernah tersentuh oleh manusia selama berabad-abad. Rina yang sangat penasaran dengan ruangan itu pun nekat masuk ke dalam hanya dengan berbekal lampu senter kecil di tangannya. Rina pun terus menelusuri lorong demi lorong yang gelap dan pengap tersebut. Hingga kemudian dia sampai di sebuah altar kuno dengan ukiran-ukiran aneh yang nampaknya berasal dari zaman sebelum Belanda datang. Di dinding-dindingnya terdapat simbol-simbol yang nampak seperti tulisan kuno yang tidak bisa dipahami, dan nampak seperti ada noda darah yang mengering di lantai, memberikan kesan bahwa tempat ini pernah digunakan untuk sebuah ritual yang sangat gelap. Di tengah-tengah ruangan itu berdiri sebuah patung yang tinggi, menggambarkan entitas terbentuknya manusia berkepala sapi dengan kedua tangan yang terjulur ke depan dan kedua telapaknya yang terbuka, seolah sedang meminta sesuatu. Patung itu seolah-olah sedang menyaksikan Rina dari kegelapan ruangan. Saat itu Rina mulai merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan aneh. Rasa takut pun tiba, seolah meneror pikirannya. Ada sesuatu yang sedang mengawasinya saat ini. Seakan-akan ia baru saja mengganggu tempat yang seharusnya tidak dimasuki. Dan ketika ia berbalik untuk pergi meninggalkan tempat itu, ia melihat suatu bayangan gelap melintas di balik pintu. Rina refleks langsung ketakutan dan kemudian berlari keluar dari ruangan tersebut dan menutup pintu itu dengan cepat. Tetapi perasaan takut itu tak kunjung hilang. Rasa penasaran Rina rupanya lebih besar daripada rasa takutnya. Dia pun kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang tempat tersebut. Dalam penelusurannya, ia bertemu dengan Andi, seorang pemuda yang ternyata sedang mencari keberadaan saudaranya yang hilang setelah bekerja di mall itu. Andi bercerita bahwa saudaranya, Joko, bekerja di bagian renovasi mall beberapa bulan yang lalu dan sekarang hilang tanpa jejak. Mereka tidak mau jika pencarian yang akan mereka lakukan ini nantinya akan membawa mereka pada kesimpulan yang mengerikan, yaitu ketika mereka menemukan ada sekelompok orang yang selalu ada dalam setiap foto sejarah dalam arsip-arsip nasional dari zaman ke zaman. Andi dan Rina kemudian bekerja sama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut mengenai sekelompok orang ini. Mereka menemukan catatan-catatan lama yang menunjukkan bahwa kelompok ini memang sudah ada sejak abad ke-17, ketika Belanda masih menjajah Indonesia. Ternyata mereka adalah kelompok dari pemuja dewa Baal. Yang tidak tahu Baal silahkan cari sendiri di Google. Dewa Baal itu siapa? Baal atau Baal ya? Yang menggunakan manusia sebagai korban dalam ritual untuk memanggil kekuatan gelap. Mereka tidak hanya mencari keabadian, tetapi juga kekuatannya untuk mengontrol dunia di sekeliling mereka. Setelah berhari-hari menyelidiki, Andi dan Rina akhirnya menemukan bahwa banyak orang yang hilang di mall itu ternyata, terutama pekerja bangunan atau pengunjung yang jarang diketahui jejaknya. Setiap bulan purnama, sekte ini akan mengorbankan satu orang dalam ritual berdarah, dan darah tersebut digunakan untuk memperbaharui kekuatan mereka. Namun, tidak hanya itu. Rina dan Andi juga menemukan sebuah fakta bahwa pemimpin dari kelompok ini adalah sosok yang abadi, yang telah hidup sejak lama, bahkan sejak sebelum negara ini ada. Dan ia memiliki banyak pengikut yang tersembunyi di dalam masyarakat.
Bahkan beberapa pengusaha yang sangat berpengaruh adalah bagian dari kelompok ini. Mereka hidup dengan menyembunyikan identitas mereka, dan para anggota kelompok ini berfungsi seperti bayangan, mengendalikan orang-orang dari balik panggung, sehingga kebanyakan orang di zaman sekarang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah permukaan. Pada malam bulan purnama, Rina dan Andi akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka menyelinap masuk ke dalam lorong-lorong bawah tanah yang gelap itu, berusaha menghindari penjaga dan orang-orang yang mungkin menghalangi mereka. Suasana semakin mencekam saat mereka semakin dalam masuk ke area yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan tekad bulat, mereka berhasil menemukan jalur menuju ruang bawah tanah yang misterius itu, yang terletak jauh di bawah tanah. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam, dengan udara yang terasa semakin dingin dan bau darah yang semakin menusuk hidung. "Rina, aku nggak suka di sini," Andi berbisik. "Semakin lama kita berada di sini, semakin aku merasa kayaknya ada yang ngawasin kita." "Udah, nggak usah takut," jawab Rina, meskipun ia sendiri merasa gemetar. "Kita sudah hampir sampai." Saat mereka sampai di sebuah ruang besar yang tersembunyi di balik pintu kayu, mereka terkejut melihat apa yang ada di depan mereka. Ruangan itu dipenuhi oleh para anggota yang mengenakan jubah hitam, berdiri dalam lingkaran mengelilingi sebuah altar besar yang terdapat sebuah patung manusia berkepala sapi. Di tengah-tengah altar, pemimpin kelompok itu nampak seperti seorang laki-laki yang masih remaja, dengan wajah blasteran Eropa yang nampak tidak menua sedikit pun. Dia berdiri dengan tatapan kosong yang mengerikan dengan wajah putih pucatnya. Ya, dialah Arman. Pemimpin dari kelompok itu pun tersenyum. Senyumannya sangat jahat. Kalian datang pada waktu yang tepat," katanya dengan logat bulenya, dengan suaranya yang dalam dan serak. "Kami sengaja membuka pintu ruangan ini dari awal agar mudah ditemukan, supaya acara malam ini bisa dilaksanakan. Ritual ini hanya bisa dilakukan dengan darah kalian, Rina, Andi. Kalian pilihan kami." Rina dan Andi saling berpandangan. Degup jantung mereka berdebar kencang. "Apa yang mau kalian lakukan?" tanya Rina, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan sudah menguasai tubuhnya. "Makanan," jawab pendek pemimpin itu dengan senyum yang makin lebar dan menunjukkan salah satu gigi taringnya. "Kalian adalah hidangan pembuka kami." Dari pengikut kelompok itu pun mulai bergerak. Rina dan Andi tiba-tiba dikepung oleh para anggota sekte itu, yang tiba-tiba muncul dari berbagai arah di kegelapan, mengepung mereka. Rina merasa udara di sekitarnya berubah menjadi berat. Tiba-tiba seorang pengikut sekte menarik Rina ke altar. "Jangan!" teriak Andi. Andi mencoba melawan. Dengan cepat Andi mengambil batu besar yang ada di samping altar dan menghantamkannya ke salah satu pengikut sekte itu, membuatnya terkapar dan pendarahan hebat di kepalanya. Namun tak lama berselang, pengikut sekte yang semua terkapar pun kembali bangkit, seperti tidak pernah terjadi apapun pada dirinya. Namun, sekte itu hanya diam dengan senyuman yang dingin. Pemimpin itu melangkah maju.
"Tenang, ini adalah takdir kalian," katanya. "Tidak ada yang bisa menghindar dari kehendak kami." Andi berteriak, "Rin, bangun Rin, kita harus pergi." Namun dalam kekacauan itu Andi dan Rina bisa melarikan diri dan mencoba mencari jalan keluar hingga sampailah mereka pada sebuah ruangan kosong. Dan di sanalah saya bertemu Rina dan Andi. Awalnya mereka sempat ketakutan ketika melihat saya di ruangan itu. Saya yang dimaksud ini Mas Danton ya kayaknya ya. Saya pun tersenyum sambil bilang, "Tenang saja. Saya tidak suka dengan orang yang sudah akil balik. Apalagi dengan orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks seperti kalian. Mau keluar kan? Ayo, saya antar sampai atas," kataku pada mereka. Di dunia ini ada beberapa hal yang sebaiknya kita tidak tahu, atau kita tidak mencari tahu. Karena jika kita tahu, itu hanya akan mendatangkan masalah saja. Andai waktu bisa diulang, saya juga nggak mau tahu soal ini. Jadi jangan tanya saya siapa, kataku pada Rina maksudnya ya, dan Andi. Sesampainya saya mengantarkan mereka di tempat parkiran. Wah, itulah cerita singkat dari Mas Danton ya. Mungkin bagi sebagian orang yang eh, tidak percaya dengan hal seperti ini dianggap omong kosong ya. Tapi jujur, saya pribadi, saya percaya bahwa sebuah ajaran atau sekte itu pasti ada. Entah ini sekte A, sekte B, dan pasti mereka mengajarkan salah satu ilmu-ilmu kehidupan gitu ya. Entah itu untuk memperoleh kekayaan atau keabadian, itu saya percaya ada sekte-sekte seperti itu. Jadi apa ya, bagi kalian yang mendengar cerita ini dan bagi kalian yang menganggap cerita ini kayaknya omong kosong, wah, saya kira itu kesalahan besar ya. Karena saya yakin, meskipun saya belum melihat secara real, saya yakin sekte seperti ini ada. Dan kita juga nggak tahu mereka bisa bersembunyi di antara kita, di kehidupan kita. Entah itu seorang pengusaha, entah itu seorang pejabat, entah itu seorang, ya, penjaga toko, penjaga warung, kita nggak tahu gitu. Mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.